Halo semuanya, balik lagi bareng saya Robi. Jadi di video kali ini saya akan merekap alur cerita dari film yang berjudul VIP. Film yang dirilis pada tahun 2017 silam ini menceritakan tentang seorang psikopat tampan yang ternyata adalah putra dari seorang pemimpin yang sedang berkuasa di Korea Utara. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Park Jae-hyuk sedang berada di pesawat dengan wajah yang kusut. Ia pun tiba di Hong Kong dan sesampainya ia di bandara, tampak seorang pria lain yang sudah menunggunya. Jae-hyuk pun menanyakan pada pria itu tentang seseorang yang bernama Paul, dan pria itu melaporkan bahwa Paul sedang menunggunya di suatu tempat. Jae-hyuk meminta kunci mobil dan berkata bahwa dia sendiri yang akan pergi untuk menemui Paul dan berpesan pada pria itu untuk merahasiakan pertemuan mereka. Jae-hyuk pun mengendarai mobilnya ke pusat kota dan sampailah dia di kawasan yang tampak agak kumuh. Dan bertemulah dia dengan Paul. Ternyata tujuan Paul bertemu dengan Jae-hyuk adalah Paul ingin meminta bantuan Jae-hyuk untuk mengawal seseorang keluar dari sebuah gedung dan membawanya ke mobil yang telah dia siapkan. Dia juga menjelaskan kepada Jae-hyuk bahwa pihak Beijing telah bersedia mundur dan menutup mata dari kasus yang sedang dia jalankan. Paul pun memberikan Jae-hyuk sebuah senjata dan kunci bangunan tersebut. Dia juga memberitahu Jae-hyuk bahwa terdapat 9 orang penjaga di tempat itu. Jae-hyuk pun mengambil pistol yang diberikan oleh Paul dan menuju gedung yang dimaksud oleh Paul. Jae-hyuk masuk ke dalam gedung dan mulai membunuh satu persatu para penjaga yang berada di tempat itu. Dan tiba-tiba saja, scene berpindah yang menceritakan kejadian 5 tahun yang lalu di Korea Utara, tepatnya di Provinsi Pyongyang. Tampak seorang gadis sedang berjalan di jalan setapak sambil menikmati pemandangan bunga di jalan tersebut. Dan tak lama kita diperkenalkan dengan pria tampan yang bernama Kim Gwang-il. Kim Gwang-il sedang mengendarai mobilnya bersama dengan teman-temannya, dan saat di perjalanan, mereka melihat seorang gadis yang sedang berjalan kaki dan menculik gadis tersebut. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Lee Dae-bum. Lee Dae-bum merupakan salah seorang pemimpin dari pasukan yang dinamai Kamar 35, atau bisa dibilang semacam badan intelijen rahasia di Korea Utara. Dia mendatangi sebuah rumah yang ternyata di rumah tersebut baru-baru saja terjadi pembunuhan yang sangat brutal, di mana satu keluarga dibantai habis termasuk anak kecil dari keluarga tersebut. Di tempat itu, Lee Dae-bum menemukan sebuah foto. Dan ternyata keluarga tersebut merupakan keluarga dari gadis yang diculik oleh Kim Gwang-il. Lee Dae-bum pun pergi untuk melaporkan kejadian tersebut pada atasannya. Namun laporannya ditolak mentah-mentah dan malahan dia bersama dengan pasukannya dibebas tugaskan dengan cara yang tidak terhormat. Kita kembali lagi pada gadis yang diculik oleh Kim Gwang-il bersama dengan teman-temannya. Tampak gadis tersebut telah dalam keadaan telanjang dan penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Gadis itu pun memohon-mohon agar dilepaskan, namun teman-teman Kim Gwang-il terus saja menyiksanya. Bahkan mereka menunjukkan foto dari keluarga gadis itu yang telah mereka bunuh dengan sadis. Dan tak lama, Kim Gwang-il pun ikut bergabung dengan teman-temannya. Dia mengambil seutas tali baja, lalu melilitkannya pada leher si gadis tersebut. Dan tak butuh waktu lama, Kim Gwang-il membunuh gadis itu dengan sadis. Dan tak lupa, teman-teman Kim Gwang-il mengambil foto dari gadis yang baru saja mereka bunuh. 3 tahun kemudian, di Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul, ditemukan mayat wanita dalam keadaan telanjang bulat dengan luka di sekujur tubuhnya. Seorang polisi yang memimpin penyelidikan kasus pembunuhan itu bernama Choi Yi-do. Dia dikenal sebagai seorang polisi yang tak segan menghajar habis-habisan para pelaku kejahatan yang dia tangkap. Choi Yi-do tampaknya telah mengetahui identitas dari pelaku pembunuhan tersebut, dikarenakan kasus serupa terjadi di beberapa daerah di kota Seoul dalam waktu yang hampir bersamaan.
Dia bersama dengan timnya pun melakukan penyelidikan dan mengumpulkan satu persatu barang bukti. Dan akhirnya, ia berhasil menemukan DNA orang yang ia curigai sebagai pelaku pembunuhan di tubuh salah satu korban yang tewas. Di tempat lain, tampak Jae-hyuk juga sedang membahas kasus pembunuhan berantai yang terjadi bersama dengan atasannya. Dia tampaknya mengetahui betul pelaku pembunuhan tersebut, dikarenakan dia dan atasannya lah yang membantu si pembunuh untuk dapat tinggal di Korea Selatan. Atasannya meminta Jae-hyuk untuk melindungi si pembunuh dan memerintahkannya untuk menangkap si pembunuh tersebut sebelum polisi datang. Di sini diketahui bahwa pelaku pembunuhan berantai itu adalah seorang tamu agung dari Korea Utara, sehingga bisa dikatakan kalau dia adalah seorang tamu VIP. Jae-hyuk yang telah tiba di tempat orang yang harus ia lindungi, melihat telah banyak polisi yang berkerumun di tempat tersebut, dan ternyata orang yang harus Jae-hyuk lindungi adalah Kim Kwang-il. Kim Kwang-il tampak dengan tenangnya duduk di sofa sambil membaca buku di saat polisi berkumpul untuk menangkapnya. Ia pun ditahan oleh Jae-hyuk atas tuduhan melanggar undang-undang keamanan negara. Namun, tiba-tiba saja Chae-do datang dan mengambil alih penangkapan Kim Kwang-il. Mereka pun saling memperkenalkan dirinya dan ternyata Jae-hyuk adalah agen dari NIS atau Badan Intelijen Nasionalnya Korea Selatan. Mereka pun berebut untuk menangkap Kim Kwang-il yang membuat suasana di tempat itu sedikit memanas. Dan saat Chae-do menunjukkan surat perintah penangkapan Kim Kwang-il, Jae-hyuk tidak dapat berbuat banyak dan membiarkan Kim Kwang-il dibawa oleh polisi. Jae-hyuk menanyakan pada anak buahnya tentang teman-teman dari Kim Kwang-il yang hilang dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka dalam keadaan hidup atau mati agar bisa dijadikan kambing hitam. Ternyata teman-teman dari Kim Kwang-il sedang disandra dan disiksa oleh orang misterius, dan salah satu dari mereka dibunuh dengan menggunakan martil oleh orang misterius itu. Kita kembali lagi pada Chae-do yang sedang menginterogasi Kim Kwang-il. Chae-do menanyakan tentang DNA Kim Kwang-il yang ditemukan di alat kelamin korban. Pengacara Kim Kwang-il yang dikirim oleh Jae-hyuk menjelaskan bahwa kliennya memiliki alibi yang kuat bahwa ia sedang berada di luar kota saat terjadinya pembunuhan itu. Dan masalah tentang DNA yang ditemukan polisi, Kim Kwang-il beralasan bahwa dia memiliki perkebunan terong dan timun di halaman rumahnya dan sering membagikan hasil kebunnya itu pada orang-orang terdekatnya. Chae-do memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengecek orang yang dijadikan alibi oleh Kim Kwang-il. Bahkan, ia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang telah mengirim pengacara untuk Kim Kwang-il. Chae-do pun mulai memeriksa semua rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah dan kantor Kim Kwang-il. Sedangkan agen dari NIS yang dipimpin oleh Jae-hyuk mengawasi setiap pergerakan polisi dengan cara merata seluruh CCTV yang berada di kantor polisi. Dan setelah mengecek setiap rekaman CCTV yang berhasil didapatkan oleh polisi, akhirnya polisi menemukan jejak Kim Kwang-il yang dapat mematahkan klaim alibi dari pengacaranya. Namun di sisi lain, agen dari NIS menemukan teman Kim Kwang-il dan menangkapnya. Jae-hyuk pun melakukan negosiasi dengan atasan Chae-do. Mereka berkata bahwa mereka akan menyerahkan teman dari Kim Kwang-il yang akan mengaku menjadi pelaku pembunuhan berantai yang terjadi. Atasan Chae-do pun memerintahkan Chae-do untuk melepaskan Kim Kwang-il. Dia juga memberikan bukti yang kuat pada Chae-do bahwa pelaku yang diserahkan oleh agen NIS adalah benar-benar pelaku yang melakukan pembunuhan berantai itu. Tentu saja Chae-do tidak dapat menerima hal tersebut begitu saja dikarenakan seluruh bukti-bukti yang hilang tiba-tiba saja muncul. Chae-do memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kim Kwang-il ke kantor jaksa bila penyelidikannya telah selesai dan meminta untuk mengadakan konferensi pers. Chae-do pulang ke rumahnya dan dia menemukan seseorang sedang menunggunya di dalam rumah. Orang tersebut menjelaskan bahwa Kim Kwang-il telah melakukan 12 kali pembunuhan di daerahnya. Dia pun menyerahkan foto-foto korban Kim Kwang-il. Dan saat dia menunjukkan wajahnya, ternyata dia adalah Lee Dae-bum, mantan agen Badan Intelijen Korea Utara.
Dia berkata pada Cheido bahwa dia datang untuk menangkap Kim Guangil dan meminta Cheido untuk menyerahkan Kim Guangil pada dirinya. Namun tiba-tiba saja Cheido mendapat kabar bahwa agen dari NIS datang untuk menjemput Kim Guangil. Dia pun segera datang ke kantor polisi dan saat melihat Kim Guangil yang tersenyum padanya, ia pun tidak dapat menahan emosinya dan menghajar Kim Guangil. Dan akhirnya, ia kembali mendapat hukuman skorsing dari atasannya. Cheido yang kesal, tiba-tiba kembali mengingat percakapannya dengan Lee Dae-bum. Lee Dae-bum menjelaskan alasan mengapa banyak orang yang melindungi Kim Guangil. Bukan hanya agen dari NIS, agen dari Amerika atau CIA juga ikut melindungi Kim Guangil karena dia adalah putra dari salah seorang pemimpin di Korea Utara yang sedang berkuasa, sehingga dia tak tersentuh. Lee Dae-bum juga menceritakan nasibnya saat dia mencoba menangkap Kim Guangil, di mana seluruh anak buahnya dihabisi dan dia ditembak oleh komplotan Kim Guangil. Namun sekarang, keadaannya berbeda dikarenakan ayah Kim Guangil telah dilengsarkan sebelum Kim Guangil melarikan diri ke Korea Selatan. Sehingga Lee Dae-bum yakin dapat mengadili Kim Guangil bila dia membawanya ke Korea Utara. Scene pun berpindah, di mana Kim Guangil sedang berada di sebuah hotel dengan perlindungan ketat dari agen NIS. Ternyata Jae-hyuk sedang menunggu agen dari CIA yang bernama Paul untuk menjemput Kim Guangil. Karena Paul menginginkan sesuatu dari Kim Guangil. Jae-hyuk mendapat telepon dari anak buahnya dan segera pergi ke hotel tempat Kim Guangil berada. Ternyata Kim Guangil mencoba membunuh salah satu agen NIS perempuan yang sedang berjaga. Karena mulai muak dengan tingkah Kim Guangil, Jae-hyuk lepas kendali dan menghajar Kim Guangil. Cheido yang sedang menjalani hukuman skorsingnya mendapat telepon dari Lee Dae-bum. Lee Dae-bum menawarkan bantuan pada Cheido. Dia memberitahu informasi bahwa Kim Guangil pernah membunuh seorang wanita Korea di Hong Kong dan meninggalkan jejak sebuah video yang merekam wajahnya saat dia menyiksa gadis tersebut. Setelah mendapat bukti video tersebut, Cheido memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bersiap-siap menangkap Kim Guangil. Di tempat lain, Paul telah datang untuk membawa Kim Guangil dan ternyata yang Paul inginkan dari Kim Guangil adalah rekening bank yang dikelola oleh ayah Kim Guangil. Dan saat Paul akan membawa Kim Guangil pergi, Cheido datang dengan surat perintah penahanan Kim Guangil. Dia juga memperlihatkan bukti video Kim Guangil saat memperkosa dan menyiksa seorang wanita. Cheido juga berkata bahwa dia mengetahui alasan mengapa Kim Guangil menyiksa korban-korbannya. Ternyata, barang milik Kim Guangil tidak dapat berdiri saat sedang bersama dengan wanita, sehingga Kim Guangil sangat membenci wanita karena hanya saat itulah dia tampak sangat lemah. Cheido membawa Kim Guangil ke kantor polisi dan saat tiba, dia malah dihalangi oleh atasannya. Cheido pun bermaksud membawa Kim Guangil ke kantor jaksa. Namun pihak kejaksaan juga tidak dapat membantu karena mereka juga mendapat tekanan dari atasannya. Akhirnya, dengan terpaksa, Cheido pun menyerahkan Kim Guangil pada pihak CIA. Dan saat Kim Guangil akan pergi, dia merebut senjata milik salah seorang agen CIA dan menembak Cheido tepat di depan Jae-hyuk. Jae-hyuk yang marah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kim Guangil dan mengejarnya. Namun tiba-tiba saja, saat berada di persimpangan jalan, mobil yang membawa Kim Guangil tertabrak oleh mobil lain. Dan ternyata, orang yang menabraknya adalah Lee Dae-bum. Lee Dae-bum pun menyeret Kim Guangil dan pergi menggunakan mobilnya. Dan saat Lee Dae-bum akan membawa Kim Guangil ke Korea Utara melalui jalur laut, tanpa sepengetahuannya, ternyata ayah Kim Guangil kembali berkuasa di Korea Utara. Dan Lee Dae-bum pun mati di tangan Kim Guangil.
Scene pun berpindah yang memperlihatkan adegan di awal film. Jae-hyuk masuk ke sebuah gedung setelah mendapat permintaan dari Paul. Jae-hyuk membunuh satu persatu penjaga yang berjaga di tempat tersebut dan ternyata orang yang harus ia kawal keluar dari gedung tersebut adalah Kim Kwang-il. Dan saat Kim Kwang-il mengira kalau Jae-hyuk datang untuk mengawalnya, Jae-hyuk menembak Kim Kwang-il. Dan tak hanya sampai di situ saja, dia memenggal kepala Kim Kwang-il dan membawanya pada Paul. Dan dengan memperlihatkan Chae-do yang selamat setelah melewati masa krisisnya dan juga lokasi tempat di mana Lee Dae-bum dibunuh, film ini pun tamat. Jadi itu ya guys, seluruh alur cerita singkat dari film yang berjudul VAV. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya Robby pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.